Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah LA Official. Di balik kemewahan sebuah rumah megah yang selalu tampak sempurna di mata orang luar, ternyata tersimpan sebuah rahasia gelap yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Seorang wanita muda yang selama ini hidup dalam cinta dan kepercayaan, perlahan harus menghadapi kenyataan pahit yang menghancurkan seluruh hidupnya dalam satu malam. Pengkhianatan datang bukan dari orang asing, tapi dari dua orang yang paling ia percaya. Dan ketika semua terbongkar di hadapan orang banyak, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, tidak ada lagi alasan untuk memaafkan begitu saja. Ini adalah kisah tentang luka, pengkhianatan, dan keberanian untuk menjatuhkan topeng orang-orang yang selama ini berpura-pura mencintai. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Kisah LA Official. Yuk kita mulai ceritanya. Saat ulang tahunku yang mewah, ku bongkar rahasia suami dan kakak tiriku yang berselingkuh di rumahku saat aku tak ada di rumah. Ku buat mereka malu di hadapan keluarga besar dan teman kantor. Kehidupan yang terlihat sempurna. Alena Pradipta dikenal sebagai wanita muda sukses yang hidupnya tampak seperti mimpi banyak orang. Di usia 27 tahun, ia sudah memiliki perusahaan interior ternama yang terus berkembang pesat, rumah mewah di kawasan elit, serta seorang suami yang selalu terlihat sempurna di mata publik. Alena Pradipta sering menjadi sorotan di media sosial. Setiap unggahan tentang kehidupannya selalu dibanjiri komentar pujian. Foto-foto kebersamaannya dengan sang suami, Raka Mahendra, selalu terlihat hangat, romantis, dan seolah tanpa celah. Banyak orang menyebut mereka sebagai pasangan ideal yang menjadi impian banyak orang. Namun di balik semua kemewahan dan senyum yang selalu ditampilkan di depan kamera, Alena merasakan sesuatu yang berbeda ketika berada di rumahnya sendiri. Rumah besar yang dulu terasa hangat kini perlahan berubah menjadi tempat yang sunyi dan dingin. Raka yang dulu perhatian mulai berubah. Ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, lebih banyak diam, dan mudah tersulut emosi hanya karena hal-hal kecil. Alena mencoba memahami. Ia menenangkan dirinya sendiri dengan pikiran bahwa setiap rumah tangga pasti memiliki ujian, bahwa mungkin ini hanya fase sementara. Ia memilih tetap tersenyum, tetap menjalankan perannya sebagai istri yang pengertian, meski di dalam hatinya mulai tumbuh rasa sepi yang sulit dijelaskan. Hingga suatu hari, kehidupan Alena mulai berubah ketika seseorang dari masa lalunya kembali muncul. Fiona Lestari, kakak tirinya yang sudah lama tinggal di luar kota, tiba-tiba datang kembali dengan sikap yang hangat dan penuh perhatian. Fiona terlihat seperti seseorang yang ingin memperbaiki hubungan keluarga yang lama renggang. Awalnya, kehadirannya terasa menyenangkan bagi Alena. Fiona sering membantu mengurus rumah, menemani Alena saat sibuk dengan pekerjaan, bahkan ikut terlibat dalam persiapan acara-acara kecil di rumah. Sikapnya yang manis membuat Alena merasa memiliki kembali sosok keluarga yang bisa diandalkan. Namun tanpa disadari Alena, di balik senyum lembut dan perhatian itu, ada sesuatu yang perlahan mulai bergerak dalam diam. Sesuatu yang belum terlihat, namun sudah mulai mengarah pada perubahan besar dalam hidupnya. Dan Alena belum menyadari bahwa orang yang ia anggap sebagai saudara itu perlahan sedang menjadi bagian dari runtuhnya kehidupannya sendiri. Kedatangan yang membawa luka. Sejak kehadiran kembali Fiona Lestari di kehidupan Alena Pradipta, suasana rumah yang sebelumnya terasa sepi mulai berubah menjadi lebih ramai. Fiona mulai sering datang tanpa pemberitahuan, seolah rumah itu juga menjadi bagian dari hidupnya. Awalnya Alena tidak merasa curiga. Bahkan ia sempat merasa senang. Setidaknya,
Rumah besar itu tidak lagi terasa terlalu sunyi ketika ia pulang dari pekerjaan yang melelahkan. Namun perlahan, sesuatu mulai terasa berbeda. Raka Mahendra yang merupakan suami Alena, terlihat semakin akrab dengan Fiona. Mereka sering bercanda di ruang makan, tertawa kecil di sela-sela obrolan ringan, seolah memiliki dunia percakapan yang tidak selalu melibatkan Alena. Sementara itu, Alena sering berada di ruang kerja, menyelesaikan urusan perusahaan interiornya yang semakin padat. Dari kejauhan, ia hanya bisa mendengar suara tawa yang datang dari ruang lain di rumahnya sendiri. Semakin lama, Alena mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan hanya sibuk, tetapi seperti ada jarak yang pelan-pelan terbentuk di antara dirinya dan orang-orang yang tinggal bersamanya. Suatu malam, saat Alena baru saja keluar dari ruang kerja dengan wajah lelah, ia mendapati Raka duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Fiona duduk tidak jauh darinya, masih dengan suasana santai yang terlihat begitu akrab. Tanpa menatap Alena, Raka berkata dengan nada ringan yang justru terasa menusuk. Fiona, itu menyenangkan. Beda sama kamu yang terlalu serius. Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan seperti candaan biasa. Tapi bagi Alena, kata-kata itu jatuh terlalu dalam di hatinya. Ia terdiam. Namun ia memilih untuk tidak menjawab. Alena menahan semuanya di dalam dirinya sendiri. Ia tidak ingin terlihat cemburuan, tidak ingin dianggap berlebihan, dan tidak ingin merusak suasana yang sudah ada. Tapi di balik diamnya, ada sesuatu yang mulai retak perlahan dalam hatinya. Sesuatu yang belum bisa ia jelaskan, namun sudah mulai terasa nyata. Perubahan sikap Raka. Hari demi hari, perubahan pada Raka Mahendra semakin jelas terlihat oleh Alena Pradipta. Bukan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan perlahan, seperti jarak yang tumbuh sedikit demi sedikit tanpa disadari. Raka yang dulu hangat, yang selalu menyapa dengan perhatian kecil dan sentuhan lembut di sela kesibukan, kini terasa berbeda. Bahkan hal sederhana seperti duduk berdekatan di sofa atau berbicara lama di malam hari mulai jarang terjadi. Alena mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin Raka hanya sedang lelah atau terbebani pekerjaan. Suatu malam, Alena memutuskan untuk menciptakan suasana yang berbeda. Ia menyiapkan makan malam sederhana di rumah, berharap bisa mengembalikan sedikit kehangatan yang mulai memudar. Ia ingin berbicara, tertawa, dan merasakan kembali kedekatan yang dulu pernah ada. Namun harapan itu tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Saat mereka duduk berdua, Raka justru lebih sibuk dengan ponselnya. Sesekali ia tersenyum kecil, seperti sedang membalas pesan seseorang yang membuatnya merasa nyaman. Sementara Alena duduk di hadapannya, mencoba mencari celah untuk berbicara, tapi selalu terhenti oleh jarak yang tak terlihat. Perasaan Alena mulai tidak tenang. Ada sesuatu yang berubah, dan kali ini ia tidak bisa lagi mengabaikannya begitu saja. Beberapa hari setelahnya, Alena akhirnya memberanikan diri bertanya. Suaranya pelan, penuh kehati-hatian, seolah takut pertanyaannya akan merusak segalanya. Namun reaksi Raka justru jauh dari yang ia harapkan. Wajahnya langsung berubah. Nada suaranya meninggi. Kamu terlalu banyak mikir. Ucapan itu terdengar keras. Lebih keras dari yang seharusnya untuk sebuah percakapan sederhana di dalam rumah. Alena terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa ia keluarkan. Semua kata-kata yang sudah ia siapkan menghilang begitu saja. Sejak saat itu, Alena mulai belajar satu hal, bahwa tidak semua pertanyaan akan mendapatkan jawaban yang menenangkan.
Dan tidak semua perubahan bisa dijelaskan dengan alasan yang masuk akal. Ia hanya bisa memendam semuanya sendiri. Di dalam diamnya, rasa sakit itu tumbuh semakin dalam. Sementara jarak antara dirinya dan Raka terus melebar tanpa bisa dihentikan. Rumah yang tak lagi nyaman. Suatu sore, Alena Pradipta pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Ia tidak memberi kabar, hanya ingin menikmati waktu tenang setelah hari yang cukup melelahkan di kantor. Namun begitu melangkah masuk, ia langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Suara tawa terdengar dari arah dapur. Awalnya Alena mengira mungkin asisten rumah tangga sedang berbicara dengan tamu atau kerabat. Tapi semakin ia mendekat, suara itu terdengar semakin jelas dan semakin familiar. Saat ia sampai di ambang pintu dapur, langkahnya berhenti seketika. Di sana, Raka Mahendra dan Fiona Lestari sedang berdiri sangat dekat. Terlalu dekat untuk ukuran sekadar percakapan biasa. Mereka tertawa pelan, seperti sedang berbagi sesuatu yang hanya mereka berdua pahami. Ada keakraban yang terasa asing bagi Alena. Beberapa detik kemudian, Raka dan Fiona menyadari kehadirannya. Suasana langsung berubah. Tawa yang tadi terdengar hangat tiba-tiba menghilang. Raka sedikit mundur, sementara Fiona segera merapikan ekspresinya, mencoba terlihat santai. Itu cuma bercanda, kata Fiona cepat sambil tersenyum kecil, namun senyum itu terlihat canggung. Raka tidak banyak bicara. Ia hanya diam, seperti sedang mencari cara untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Alena berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Secara logika, tidak ada yang tampak mencurigakan. Tidak ada bukti, tidak ada kejadian yang bisa langsung disalahartikan. Tapi hati Alena tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya. Bukan karena satu momen itu saja, tetapi karena perasaan aneh yang sudah lama tumbuh diam-diam, perasaan bahwa dirinya semakin tidak menjadi bagian penting di rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat paling aman. Dan sejak hari itu, rumah itu tidak lagi terasa sama bagi Alena. Bukan lagi tempat pulang yang nyaman, melainkan tempat yang membuat hatinya perlahan mulai gelisah tanpa alasan yang bisa ia jelaskan. Pesan misterius. Malam itu, Alena Pradipta baru saja selesai mandi dan bersiap beristirahat setelah hari yang panjang. Lampu kamar hanya menyala redup, menciptakan suasana tenang yang biasanya membuatnya cepat tertidur. Namun ketenangan itu langsung pecah ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Awasi suamimu saat kamu pergi. Alena langsung terdiam. Jarinya berhenti di atas layar. Ia membaca pesan itu berulang kali, berharap ada penjelasan tambahan, atau mungkin hanya kesalahan pengiriman. Tapi tidak ada pesan lanjutan. Tidak ada nama pengirim. Hanya kalimat singkat yang terasa dingin dan mengganggu pikiran. Raka Mahendra yang saat itu belum pulang, membuat ruangan terasa semakin sepi. Alena mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya lelucon iseng atau pesan salah sasaran. Ia bahkan hampir menghapusnya. Tapi entah kenapa, jarinya tidak jadi menekan tombol hapus. Sejak malam itu, pikirannya mulai terusik. Hari-hari berikutnya, Alena mulai lebih peka terhadap hal-hal kecil di sekitarnya. Hal-hal yang sebelumnya ia abaikan karena dianggap tidak penting. Kadang, saat ia pulang dari kantor atau perjalanan dinas, ia mencium aroma parfum asing di kamarnya. Bukan aroma yang ia pakai, bukan juga milik Raka yang biasanya lebih netral. Di lain waktu, ia menemukan gelas wine bekas di ruang keluarga, padahal ia yakin tidak ada acara apapun di rumah saat ia pergi.
Hal-hal itu kecil. Terlalu kecil untuk disebut bukti. Tapi cukup untuk membuat perasaan Alena tidak lagi tenang. Ia mulai memperhatikan rumahnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai tempat pulang yang nyaman, tetapi sebagai ruang yang menyimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin banyak hal aneh yang terasa muncul di sela-sela kehidupannya. Dan tanpa disadari, pesan misterius itu tidak lagi sekadar kata-kata di layar ponsel, tapi mulai berubah menjadi rasa curiga yang terus tumbuh di dalam pikirannya, perlahan mengganggu ketenangan yang selama ini ia pertahankan dengan susah payah. Kecurigaan yang semakin besar. Di tengah kegelisahan yang terus dipendam Alena Pradipta, satu-satunya tempat ia bisa sedikit merasa tenang adalah ketika berbicara dengan sahabatnya, Selena Wijaya. Selena adalah orang yang sudah lama mengenal Alena. Ia tidak mudah percaya begitu saja, tapi juga tidak suka mengabaikan hal-hal yang menurutnya janggal. Suatu sore, ketika mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang, Selena tampak ragu sebelum akhirnya membuka pembicaraan. "Aku nggak tahu harus bilang ini atau enggak," ucapnya pelan, sambil menatap Alena. Alena langsung merasa ada sesuatu yang serius. "Ada apa?" tanyanya. Selena menarik napas sebentar, lalu berkata hati-hati, "Aku pernah lihat Raka Mahendra jemput Fiona malam-malam." Kalimat itu jatuh seperti beban berat di meja mereka. Alena langsung terdiam. Sejenak, dunia di sekelilingnya terasa berhenti. Suara kafe, orang-orang yang berbicara, semuanya seperti menjauh. Yang tersisa hanya kata-kata Selena yang terus berputar di kepalanya. Tubuhnya terasa dingin. Namun di luar, Alena berusaha tetap tenang. Ia tidak ingin langsung percaya pada sesuatu yang belum jelas. Ia juga tidak ingin terlihat goyah di depan sahabatnya. Dengan suara yang dipaksakan stabil, ia menjawab pelan, "Mungkin cuma kebetulan." Selena tidak langsung membantah. Ia hanya menatap Alena dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah tahu bahwa penjelasan itu tidak sepenuhnya bisa menenangkan keadaan. Setelah percakapan itu, Alena pulang dengan pikiran yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Di dalam mobilnya yang melaju pelan di jalan kota, kalimat Selena terus terulang di pikirannya. Bayangan tentang Raka dan Fiona mulai muncul tanpa ia minta. Raka Mahendra yang dulu selalu ia percaya tanpa ragu, kini mulai terasa seperti sosok yang perlahan menjauh dari pemahamannya. Dan untuk pertama kalinya, Alena tidak lagi hanya merasa curiga. Ia mulai takut pada kemungkinan jawaban yang sebenarnya. Rahasia di dalam rumah. Kecurigaan yang terus tumbuh membuat Alena Pradipta akhirnya mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia memasang kamera kecil di beberapa sudut rumah. Di ruang tamu, di lorong utama, dan satu di area dapur, semuanya dilakukan tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan tanpa diketahui oleh Raka Mahendra maupun Fiona Lestari. Setelah selesai, Alena duduk diam cukup lama. Ada rasa bersalah yang menyelinap di hatinya. Ia tidak terbiasa melakukan hal seperti ini. Ia selalu percaya pada kejujuran, pada komunikasi, pada rasa saling percaya dalam rumah tangga. Namun kali ini, nalurinya berbisik lebih keras daripada logika. Ada sesuatu yang disembunyikan. Hari pertama rekaman berjalan, tidak ada hal mencurigakan. Rumah terlihat normal, Raka tampak seperti biasa. Fiona hanya sesekali datang dengan sikap yang masih terlihat wajar. Alena mulai sedikit tenang. Meski rasa gelisah tetap tinggal di dalam dadanya. Hari kedua pun hampir sama. Tapi pada hari ketiga, semuanya berubah.
Dengan jantung berdebar tidak karuan, Alena memutar rekaman malam itu di kamarnya. Layar ponselnya memantulkan wajahnya sendiri yang tegang. Awalnya tidak ada yang aneh. Rumah tampak sepi. Namun beberapa menit kemudian, pintu depan terbuka. Raka Mahendra masuk lebih dulu, disusul oleh Fiona Lestari. Alena menahan napas. Mereka berbicara pelan, lalu tertawa kecil seperti dua orang yang sudah sangat nyaman satu sama lain. Dan di detik berikutnya, Alena melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Raka memeluk Fiona di ruang tamu rumahnya sendiri. Tidak ada jarak, tidak ada kebingungan, tidak ada penolakan. Hanya keakraban yang terlalu jelas untuk disebut biasa. Jari Alena yang memegang ponsel mulai bergetar. Nafasnya terasa berat, seolah udara di kamar tiba-tiba menghilang. Ia tidak bisa langsung memalingkan pandangan. Rekaman itu terus berjalan, tetapi pikirannya sudah tidak lagi sepenuhnya di sana. Karena satu hal mulai ia sadari dengan sangat jelas. Semua kecurigaannya selama ini mungkin bukan sekadar perasaan. Hati yang hancur. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Alena Pradipta. Sejak melihat rekaman yang memperlihatkan kedekatan antara Raka Mahendra dan Fiona Lestari, Alena tidak lagi mampu menahan apapun yang selama ini ia pendam. Air matanya jatuh tanpa henti. Tangannya gemetar saat memutar ulang video itu berkali-kali, seolah berharap ada bagian yang salah, ada sudut pandang yang keliru, atau ada penjelasan lain yang bisa membalikkan kenyataan. Tapi tidak ada. Setiap kali video itu diputar ulang, luka yang sama kembali terbuka, bahkan terasa semakin dalam. Alena duduk di lantai kamarnya, memeluk lututnya sendiri, sementara layar ponsel masih menyala di depannya. Wajah Raka yang dulu ia percaya sepenuhnya kini terasa asing. Begitu juga Fiona, sosok yang dulu ia anggap bagian dari keluarganya. Semua terasa seperti pengkhianatan yang datang dari dua arah sekaligus. Yang paling menyakitkan bukan hanya siapa yang melakukannya, tapi di mana itu terjadi. Di rumah yang dibangun Alena dengan kerja keras, pengorbanan, dan seluruh impiannya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman dalam hidupnya, kini berubah menjadi saksi dari kehancuran kepercayaannya sendiri. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Lampu kamar tetap menyala, tetapi Alena tidak bergerak dari tempatnya. Matanya kosong, pikirannya penuh dengan potongan-potongan ingatan yang kini terasa berbeda maknanya. Setiap kata, setiap senyum, setiap sikap yang dulu terlihat biasa, kini seperti kepingan yang menyusun kenyataan pahit yang baru ia sadari. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, rasa cinta yang selama ini ia pertahankan dengan sabar mulai berubah bentuk. Bukan lagi hangat, bukan lagi penuh harapan, tapi menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin. Kemarahan. Pelan-pelan, Alena menyadari bahwa dirinya tidak lagi hanya seorang istri yang dikhianati. Ia adalah seseorang yang baru saja kehilangan seluruh kepercayaannya, dan mulai belajar bagaimana rasanya berdiri di atas puing-puing yang tersisa. Kepura-puraan dimulai. Setelah malam penuh kehancuran itu, Alena Pradipta tidak lagi menjadi wanita yang sama seperti sebelumnya. Namun di hadapan dunia, dan di hadapan Raka Mahendra serta Fiona Lestari, ia memilih sesuatu yang tidak terduga. Ia memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Keesokan harinya, Alena bangun seperti biasa. Ia merapikan diri, memakai pakaian terbaiknya, dan menutupi matanya yang semalaman tidak benar-benar terpejam. Tidak ada jejak air mata yang tersisa di wajahnya ketika ia keluar kamar. Di meja makan,
Ia bahkan masih bisa tersenyum. Senyum yang terlihat hangat, tapi kosong di dalamnya. Raka duduk di seberangnya, bersikap seperti tidak ada yang berubah. Fiona pun tetap hadir dengan sikap manisnya, seolah dunia masih berjalan seperti biasanya. Namun bagi Alena, semuanya sudah berbeda. Di balik ketenangan yang ia tunjukkan, pikirannya bekerja tanpa henti. Ia mulai mengamati setiap gerakan, setiap percakapan, setiap jeda yang terlalu lama di antara kalimat. Semua ia simpan dalam ingatan yang kini terasa lebih tajam dari sebelumnya. Dan secara diam-diam, ia mulai mengumpulkan bukti. Pesan-pesan mencurigakan yang sebelumnya ia abaikan kini ia simpan. Rekaman kamera yang dulu membuatnya hancur kini ia arsipkan dengan rapi. Bahkan detail kecil seperti foto, percakapan singkat, dan perubahan sikap Raka mulai ia catat dengan teliti. Tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang dihapus. Semua disimpan dalam satu tempat yang hanya ia sendiri yang tahu. Karena Alena sudah tidak lagi ingin menjadi seseorang yang hanya menangis dalam diam. Ia tidak ingin menjadi korban yang dilupakan. Di dalam dirinya, sesuatu mulai terbentuk. Tenang, dingin, dan terencana. Ia tidak sedang mencari belas kasihan. Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang membuat mereka tidak hanya mengkhianati dirinya, tetapi juga harus menghadapi akibatnya di depan semua orang. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, Alena tidak lagi hanya bertahan. Ia mulai bersiap untuk membalas dengan cara yang akan membuat mereka mengingatnya selamanya. Rencana ulang tahun mewah. Hari ulang tahun Alena Pradipta semakin dekat. Tetapi suasana di dalam dirinya sudah tidak lagi dipenuhi kegembiraan seperti dulu. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang dingin, ketenangan seseorang yang sudah memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban. Di luar, semua orang tetap melihat Alena seperti biasa. Seorang wanita sukses dengan kehidupan sempurna, rumah megah, dan keluarga yang tampak harmonis. Namun di balik itu, Alena sudah menyiapkan sesuatu. Ia memutuskan untuk mengadakan pesta besar di rumah mewahnya sendiri. Bukan pesta kecil yang sederhana, tetapi sebuah acara yang akan mengundang perhatian banyak orang. Semua keluarga besar, rekan bisnis, hingga teman-teman kantor Raka Mahendra diundang tanpa terkecuali. Undangan itu disusun dengan rapi, penuh kesan elegan, seolah ini adalah perayaan kebahagiaan yang sesungguhnya. Raka terlihat sangat senang saat mengetahui rencana itu. Baginya, pesta besar seperti ini adalah sesuatu yang membanggakan. Ia membayangkan dirinya berdiri di tengah tamu, tersenyum, dan menikmati perhatian dari banyak orang. Ia tidak tahu bahwa Alena sudah tidak lagi memandang semuanya dengan cara yang sama. Di sisi lain, Fiona Lestari juga terlihat antusias. Ia sibuk membantu dekorasi rumah, memilih bunga, mengatur detail kecil pesta, dan sesekali tersenyum kecil seolah sedang menikmati perannya. Senyum itu tampak biasa di mata orang lain. Namun bagi Alena, setiap senyum yang ia lihat justru semakin memperjelas satu hal. Bahwa mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sedang menunggu di depan. Rumah yang biasanya terasa seperti tempat tinggal kini berubah menjadi ruang persiapan. Lampu-lampu dipasang lebih indah, meja makan ditata lebih rapi, dan setiap sudut rumah dipoles seperti tidak pernah terjadi apa-apa di dalamnya. Tapi di balik semua itu, Alena bekerja dalam diam. Ia mengamati setiap detail, mengatur setiap langkah, memastikan semua orang akan hadir pada waktu yang tepat. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang menyadari arah sebenarnya dari pesta itu. Bagi semua orang,
Ini adalah perayaan ulang tahun seorang wanita sukses. Namun bagi Alena, ini bukan sekadar pesta. Ini adalah panggung. Dan tanpa disadari oleh Raka Mahendra dan Fiona Lestari, mereka sedang melangkah langsung menuju titik di mana semua rahasia yang mereka sembunyikan akan dibuka di hadapan banyak orang. Malam ulang tahun itu bukan akan menjadi perayaan kebahagiaan, tapi awal dari kehancuran yang sudah lama dipersiapkan dalam diam. Bukti yang tak terbantahkan. Di balik persiapan pesta besar yang terlihat sempurna, Alena Pradipta tidak pernah berhenti bergerak dalam diam. Di sisi lain dari kehidupannya yang tampak tenang, ia sedang memastikan satu hal. Kebenaran harus berdiri tanpa bisa dibantah siapapun. Dalam proses itu, ia tidak sendiri. Ada Davin Arya Satya yang sejak awal menjadi tempat Alena bersandar ketika pikirannya mulai penuh dengan kecurigaan dan luka. Davin membantu menyusun semua bukti yang selama ini dikumpulkan Alena. Dari rekaman kamera tersembunyi, percakapan mencurigakan, hingga jejak komunikasi yang perlahan membuka gambaran utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi di belakangnya. Semua disusun rapi. Tidak ada yang dilebihkan. Tidak ada yang dikurangi. Semakin mereka menyusun, semakin jelas pola yang terbentuk. Dan pada suatu malam, Davin menemukan satu bagian yang membuat suasana benar-benar berubah. Sebuah pesan. Pesan antara Raka Mahendra dan Fiona Lestari. Kalimatnya sederhana. Terlalu sederhana untuk sebuah pengkhianatan yang begitu dalam. Aku lebih nyaman sama kamu daripada sama Alena. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada alasan yang bisa memperhalus arti kata-kata itu. Hanya kalimat yang cukup untuk meruntuhkan sisa harapan terakhir yang mungkin masih tersisa di hati Alena. Davin menatap Alena, menunggu reaksi. Biasanya, ini adalah momen di mana seseorang akan hancur lagi. Menangis, marah, atau kehilangan kendali. Namun tidak kali ini. Alena Pradipta hanya terdiam. Matanya menatap layar dengan tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja membaca kalimat yang seharusnya menyakitkan. Tidak ada air mata. Tidak ada suara gemetar. Yang ada hanya keheningan. Lalu perlahan, sudut bibirnya terangkat sedikit. Senyum itu tidak hangat, tidak juga pahit, tapi dingin. Sangat dingin. Seolah semua rasa sakit yang sebelumnya ia rasakan telah berubah bentuk menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tajam, lebih terkontrol, dan jauh lebih berbahaya. Davin tidak berkata apa-apa. Karena ia tahu, di balik senyum itu, Alena sudah tidak lagi berada di fase bertahan. Ia sudah melangkah ke sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak lagi hanya tentang luka. Tetapi tentang bagaimana luka itu akan dibalas dengan cara yang tidak akan bisa mereka lupakan. Malam pesta dimulai. Malam itu, rumah megah Alena Pradipta berubah menjadi lautan cahaya dan kemewahan. Tamu-tamu berdatangan satu persatu, memenuhi ruang utama dengan pakaian elegan dan senyum penuh kekaguman. Suara percakapan bercampur dengan denting gelas dan musik lembut yang mengalun dari sudut ruangan, menciptakan suasana pesta yang terlihat sempurna di mata siapapun yang datang. Lampu kristal di langit-langit berkilau indah, memantulkan cahaya ke seluruh ruangan seperti panggung kemewahan yang sengaja dirancang tanpa celah. Semua orang yang hadir tampak menikmati suasana, seolah malam itu adalah perayaan yang paling ditunggu. Banyak yang memuji Alena. Banyak yang mengagumi bagaimana seorang wanita muda bisa membangun kehidupan seindah ini. Namun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik senyum tenang itu. Di tengah keramaian, Raka Mahendra berdiri di samping Alena.
Ia mengenakan pakaian terbaiknya, tersenyum ramah kepada para tamu, dan memainkan peran sebagai suami yang sempurna di depan semua orang. Tangannya sesekali menyentuh bahu Alena dengan lembut, seolah menunjukkan kedekatan yang hangat. Tidak ada yang mencurigakan dari luar. Sementara itu, Fiona Lestari bergerak di antara para tamu dengan percaya diri. Ia tersenyum, berbicara ringan, dan sesekali tertawa kecil, seolah menjadi bagian penting dari pesta itu sendiri. Ia tampak menikmati perhatian yang ia dapatkan, tanpa menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil malam itu sedang menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pesta ulang tahun. Di sudut ruangan, Davin Arya Satya mengamati semuanya dengan tenang, tanpa banyak bicara. Ia tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Semua terlihat indah, terlalu indah. Seolah disusun dengan sangat rapi untuk menutupi sesuatu yang akan segera terbuka. Di balik tawa para tamu, di balik kilauan lampu dan musik yang mengalun lembut, ada ketegangan yang tidak terlihat. Sesuatu yang menunggu untuk dilepaskan. Dan hanya Alena Pradipta yang benar-benar tahu bahwa malam ini bukan sekadar perayaan. Ini adalah panggung terakhir dari sebuah cerita yang selama ini disembunyikan dengan sangat rapi. Badai besar belum dimulai. Tapi semua orang tanpa sadar sudah berada tepat di tengah-tengahnya. Senyum terakhir. Saat acara makan malam resmi dimulai, seluruh ruangan kembali hening perlahan. Denting gelas berhenti, percakapan mereda, dan semua mata tertuju ke tengah ruangan. Alena Pradipta melangkah perlahan ke depan. Gaun elegannya menyapu lantai marmer yang berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Di tangannya, sebuah mikrofon sudah siap. Di balik tatapan tenang itu, tidak ada lagi sisa keraguan seperti dulu. Hanya ketenangan yang terlalu rapi. Raka Mahendra berdiri tidak jauh dari panggung kecil itu, tersenyum ringan kepada para tamu. Di sampingnya, Fiona Lestari juga tampak anggun, ikut menikmati sorotan yang tertuju pada acara malam itu. Tidak ada satupun dari mereka yang terlihat mencurigai sesuatu. Semua berjalan seperti pesta ulang tahun pada umumnya. Alena berhenti di tengah ruangan. Ia menatap satu persatu wajah para tamu. Keluarga besar, rekan bisnis, hingga orang-orang penting yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Lalu ia tersenyum. Senyum yang anggun. Terlalu tenang untuk seseorang yang sedang berdiri di ambang sesuatu yang besar. Malam ini, suara Alena terdengar jernih melalui mikrofon. Aku ingin memberikan kejutan spesial. Seketika, seluruh ruangan memberi respons. Beberapa tamu tersenyum penasaran, yang lain mulai berbisik pelan. Suasana berubah menjadi penuh antisipasi. Tepuk tangan terdengar ringan, menyambut pengumuman itu dengan antusias. Di tengah keramaian, Raka ikut tersenyum. Ia melirik Fiona sekilas, seolah sama-sama menganggap ini bagian dari acara yang menyenangkan. Tidak ada rasa curiga, tidak ada tanda-tanda bahaya. Raka Mahendra masih berdiri dengan percaya diri, sementara Fiona Lestari tetap tampil anggun, sama sekali tidak menyadari bahwa momen yang sedang mereka nikmati itu adalah momen paling tenang sebelum semuanya berubah. Di atas panggung kecil itu, Alena menatap mereka sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya malam itu, senyumnya bukan lagi sekadar senyum seorang tuan rumah. Tapi senyum terakhir sebelum kebenaran yang selama ini disembunyikan, akhirnya siap ditampilkan di hadapan semua orang. Rahasia terbongkar. Begitu Alena Pradipta selesai berbicara, suasana ruangan masih dipenuhi rasa penasaran dari para tamu. Senyum kecil masih terlihat di wajah banyak orang, mengira kejutan itu adalah bagian dari hiburan ulang tahun yang mewah.
Namun dalam hitungan detik, semuanya berubah. Lampu ruangan tiba-tiba diredupkan secara perlahan. Musik yang tadinya mengalun lembut berhenti mendadak. Suasana yang semula hangat berubah menjadi sunyi yang tidak biasa. Semua mata langsung tertuju ke satu arah. Layar besar di ruang utama menyala. Awalnya, yang muncul hanyalah foto-foto indah. Potret kebersamaan Alena Pradipta dan Raka Mahendra yang selama ini dikenal publik sebagai pasangan sempurna. Senyum, pelukan, dan momen romantis yang dulu membuat banyak orang iri terpampang jelas di layar. Beberapa tamu bahkan sempat tersenyum, mengira ini hanyalah rangkaian kenangan manis. Namun hanya beberapa detik kemudian, semua itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Video berikutnya mulai diputar. Rekaman dari kamera tersembunyi yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Ruangan yang sama, rumah yang sama, dan dua sosok yang sama. Raka Mahendra dan Fiona Lestari. Namun kali ini bukan sekadar kebersamaan biasa. Bukan senyum di depan orang lain. Yang terlihat adalah kedekatan yang terlalu jelas, terlalu intim, terlalu nyata untuk disalahartikan. Suara dari video itu memenuhi ruangan. Dan dalam sekejap, hening total. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi tawa. Bahkan suara gelas yang sebelumnya beradu pun menghilang. Semua tamu membeku di tempat mereka. Wajah-wajah yang tadinya penuh kagum berubah menjadi keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Beberapa orang menutup mulut mereka, tidak percaya dengan apa yang sedang mereka lihat. Di tengah ruangan, Raka langsung kehilangan ekspresi tenangnya. Wajahnya memucat. Di sampingnya, Fiona juga terlihat kaku. Matanya membesar menatap layar tanpa bisa berkata apa-apa. Raka Mahendra dan Fiona Lestari berdiri seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh kendali atas situasi. Sementara itu, semua tamu kini menatap mereka. Bukan lagi dengan kagum, tapi dengan shock, bisikan, dan ketidakpercayaan yang perlahan berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Dan di tengah semua itu, Alena Pradipta tetap berdiri di tempatnya. Diam. Tenang. Seolah ini adalah bagian yang memang sudah ia siapkan sejak lama. Malu di depan semua orang. Layar besar di ruang utama masih terus menampilkan video yang sebelumnya diputar oleh Alena Pradipta. Tidak ada tombol pause, tidak ada jeda, dan tidak ada jalan keluar dari apa yang sedang disaksikan seluruh tamu malam itu. Di dalam rekaman, terlihat jelas Raka Mahendra dan Fiona Lestari berada di sofa rumah yang selama ini dianggap sebagai tempat tinggal Alena. Gerakan mereka, kedekatan mereka, hingga percakapan yang sempat terekam terdengar tanpa bisa disembunyikan. Suara bisikan mesra dari video itu memenuhi ruangan, membuat suasana yang tadinya megah berubah menjadi dingin dalam hitungan detik. Beberapa tamu refleks menutup mulut mereka, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Ada yang langsung memalingkan wajah, ada pula yang tetap terpaku dengan ekspresi shock yang sulit dijelaskan. Di antara kerumunan itu, rekan-rekan kantor Raka mulai saling berbisik. Tidak mungkin, itu Raka. Selama ini dia terlihat sangat profesional. Bisikan-bisikan itu menyebar cepat, seperti api kecil yang membakar reputasi dalam sekejap. Fiona Lestari yang berdiri di dekat layar tampak gemetar. Wajahnya pucat, matanya tidak mampu lagi menyembunyikan kepanikan. Ia mencoba mengatur napas, tetapi suasana yang menekan membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara itu, Raka Mahendra terlihat panik. Ia langsung melangkah ke arah sistem layar,
berusaha menghentikan video yang terus berjalan tanpa henti. Tangannya bergerak cepat, mencoba mencari cara untuk mematikan tayangan itu di depan semua orang. Namun tidak berhasil. Sistem sudah terkunci. Di sudut ruangan, Davin Arya Satya berdiri dengan tenang, memastikan tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah direncanakan. Raka semakin frustrasi. Ia mencoba lagi, tapi layar tetap menyala, memperlihatkan setiap detik yang semakin mempermalukan dirinya di hadapan semua tamu. Di belakangnya, suara bisikan semakin keras. Tatapan orang-orang berubah dari sekadar kaget menjadi penilaian yang tajam. Alena Pradipta tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak, tidak ada ekspresi panik di wajahnya. Hanya ketenangan yang dingin. Sementara itu, Raka dan Fiona kini tidak lagi bisa bersembunyi di balik topeng yang selama ini mereka pakai. Di malam itu, di depan semua orang yang mereka kenal, rahasia mereka bukan hanya terbongkar, tapi juga berubah menjadi rasa malu yang tidak bisa mereka hapus begitu saja. Kemarahan Alena. Di tengah ruangan yang masih dipenuhi bisikan dan tatapan tidak percaya, Alena Pradipta akhirnya melangkah maju. Langkahnya pelan, tapi pasti. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Tidak ada lagi sisa air mata yang selama ini ia tumpahkan dalam diam. Yang tersisa hanyalah ketegasan yang dingin, seperti seseorang yang sudah melewati batas kesabarannya. Tatapannya langsung tertuju pada Raka Mahendra dan Fiona Lestari yang masih berdiri di tengah sorotan semua tamu. Suasana ruangan perlahan semakin menegang. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan musik dan suara latar sudah lama hilang, digantikan oleh keheningan yang terasa berat. Alena berhenti tepat di depan mereka. Suaranya keluar dengan jelas, tenang, namun penuh tekanan yang tidak bisa diabaikan. Rumah ini kubangun dengan kerja kerasku. Ia berhenti sejenak, menatap Raka dalam-dalam. Tapi kalian mengotorinya dengan pengkhianatan. Kalimat itu jatuh seperti palu yang menghantam seluruh ruangan. Beberapa tamu saling berpandangan, semakin tidak nyaman dengan situasi yang terjadi di depan mata mereka. Tidak ada lagi yang menganggap ini sekadar drama atau kesalahpahaman. Ini nyata. Raka Mahendra terlihat ingin mengatakan sesuatu. Wajahnya masih tegang, tetapi ia mencoba mendekat, seolah ingin memperbaiki keadaan dengan cara apapun yang tersisa. Tangannya bergerak, mencoba menyentuh Alena Pradipta. Namun sebelum itu terjadi, Alena langsung menepisnya. Cepat, tegas, tanpa ragu. Jangan sentuh aku. Suara itu tidak keras, tapi cukup tajam untuk membuat seluruh ruangan kembali terdiam. Tidak ada satupun tamu yang berbicara. Tidak ada bisikan. Tidak ada gerakan. Semua orang hanya menyaksikan. Fiona Lestari berdiri kaku, sementara Raka terlihat kehilangan kata-kata. Sorot mata Alena yang dingin membuat mereka tidak lagi melihatnya sebagai wanita yang bisa dibohongi atau diabaikan, tapi sebagai seseorang yang sudah tidak bisa lagi diperlakukan dengan cara yang sama. Di tengah keheningan itu, Alena berdiri tegak. Dan untuk pertama kalinya di malam itu, seluruh ruangan benar-benar menyadari bahwa yang mereka lihat bukan lagi seorang istri yang tersakiti, melainkan seseorang yang sudah bangkit dari kehancuran, membawa kemarahan yang sepenuhnya sadar akan kekuatannya. Topeng mereka hancur. Di tengah hening yang menekan seluruh ruangan, Fiona Lestari akhirnya tidak lagi mampu menyembunyikan kepanikannya. Air matanya jatuh begitu saja. Suaranya bergetar saat ia mencoba berbicara, mencari alasan yang bisa meredakan keadaan yang sudah terlanjur terbuka di hadapan banyak orang.
Itu bukan seperti yang kalian pikirkan. Kalimat itu terdengar lemah, bahkan sebelum selesai diucapkan. Tidak ada satupun tamu yang benar-benar percaya. Tidak ada yang mencoba membela. Karena apa yang mereka lihat di layar sebelumnya sudah terlalu jelas untuk disangkal. Alena Pradipta hanya berdiri diam, menatap tanpa ekspresi berlebihan. Ketenangannya justru membuat situasi terasa semakin tajam, seolah semua drama yang terjadi bukan lagi kejutan, melainkan pengungkapan yang memang sudah waktunya terjadi. Di sisi lain, Raka Mahendra berdiri kaku. Wajahnya yang biasanya penuh wibawa di hadapan rekan kerja kini runtuh begitu saja. Ia mencoba berkata sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar dengan benar. Di antara para tamu, rekan-rekan kantor Raka mulai saling berbisik lebih keras. Tidak menyangka. Selama ini dia terlihat begitu profesional. Ini benar-benar memalukan. Bisik-bisik itu menyebar cepat, berubah menjadi penilaian yang sulit dihentikan. Tatapan yang sebelumnya penuh hormat kini berganti menjadi kecewa dan rasa tidak percaya. Raka menunduk sesaat, seperti kehilangan semua kendali atas citra yang selama ini ia bangun. Setiap mata yang memandangnya terasa seperti beban yang semakin menekan harga dirinya. Fiona Lestari masih terisak, namun tidak ada lagi ruang untuk pembelaan. Setiap kata yang ia coba ucapkan tenggelam oleh kenyataan yang sudah terlalu kuat untuk ditutupi. Malam yang awalnya dirancang sebagai pesta mewah, penuh kemewahan dan pujian, kini berubah total menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Bukan perayaan, bukan kebahagiaan, tapi malam paling memalukan dalam hidup mereka. Dan di tengah semua itu, Alena Pradipta tetap berdiri di tempatnya, menjadi saksi sekaligus titik awal runtuhnya semua topeng yang selama ini mereka kenakan di hadapan dunia. Pengusiran. Suasana rumah megah itu sudah tidak lagi sama seperti beberapa jam sebelumnya. Kilauan lampu, musik, dan tawa yang tadi memenuhi ruangan kini berganti menjadi ketegangan yang terasa berat di setiap sudut. Semua tamu sudah mengetahui kebenaran yang terbongkar malam itu. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, tidak ada lagi yang bisa diputarbalikan. Di tengah ruangan, Alena Pradipta berdiri tegak. Tatapannya dingin, suaranya tenang namun tegas ketika ia akhirnya menunjuk ke arah pintu utama rumahnya. Kalian keluar dari rumahku sekarang juga. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan kembali hening. Raka Mahendra langsung menatap Alena dengan wajah penuh emosi. Harga dirinya yang sudah hancur di depan banyak orang membuatnya sulit menerima kenyataan itu begitu saja. Apa kamu pikir kamu bisa mengusir aku seperti ini? Suaranya meninggi, penuh amarah yang bercampur malu. Namun sebelum situasi semakin memburuk, Davin Arya Satya melangkah maju. Ia berdiri di antara Alena dan Raka, tanpa berkata banyak, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa tidak ada lagi ruang untuk perdebatan yang tidak perlu. Tatapannya tenang, namun tegas. Raka terdiam sesaat, seolah menyadari bahwa tidak ada lagi pihak yang mendukungnya di ruangan itu. Di sampingnya, Fiona Lestari masih terlihat gemetar. Air mata dan rasa malu bercampur menjadi satu, membuatnya sulit untuk sekadar berdiri tegak. Beberapa tamu mulai mengalihkan pandangan. Ada yang merasa tidak nyaman, ada yang hanya bisa dia menyaksikan akhir dari drama yang terjadi di depan mata mereka. Tanpa banyak pilihan, Raka akhirnya menarik napas dalam. Dengan wajah yang menahan segala bentuk emosi, ia melangkah pelan. Fiona mengikuti di belakangnya. Langkah mereka menuju pintu terasa berat, seolah setiap langkah membawa sisa kehancuran yang tidak bisa diperbaiki lagi.
tidak ada lagi senyum. Tidak ada lagi wibawa. Yang tersisa hanya rasa malu yang harus mereka bawa keluar dari rumah itu, di bawah tatapan sinis dan bisikan kecil para tamu yang masih terpaku menyaksikan semuanya. Alena Pradipta tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak, tidak mengejar, tidak menahan. Dan saat pintu itu akhirnya tertutup, malam itu resmi menjadi titik akhir dari semua kepura-puraan yang pernah mereka bangun di dalam rumah tersebut. Kehancuran setelah pengkhianatan. Malam pesta itu sudah lama berlalu, tetapi dampaknya masih terus terasa seperti gelombang yang tidak kunjung reda dalam hidup Raka Mahendra dan Fiona Lestari. Setelah diusir dari rumah megah itu di hadapan banyak orang, Raka tidak lagi memiliki wajah yang sama di lingkungan kerjanya. Di kantor, tatapan rekan-rekannya berubah. Tidak ada lagi rasa hormat yang dulu ia banggakan. Setiap langkahnya seperti diiringi bisikan kecil yang sulit dihindari. Reputasinya perlahan runtuh. Kepercayaan yang dulu ia bangun sebagai sosok profesional mulai memudar, tergantikan oleh pandangan dingin dan jarak dari orang-orang yang sebelumnya mendekat. Di sisi lain, Fiona juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih berat dalam cara yang berbeda. Lingkungan sosial yang dulu ia masuki dengan percaya diri kini menjauh satu persatu. Banyak yang tidak lagi ingin berurusan dengannya, menganggapnya sebagai pengkhianat dalam lingkaran keluarga sendiri. Ia tidak lagi disambut seperti dulu, tidak lagi dianggap bagian dari siapapun. Sementara itu, Alena Pradipta justru berada di arah yang berbeda dari kehancuran itu. Setelah semua yang terjadi, ia tidak memilih untuk terus terjebak dalam luka yang sama. Perlahan, ia mulai bangkit kembali. Ia kembali fokus pada pekerjaannya, mengarahkan energinya pada perusahaan interior yang selama ini ia bangun dengan penuh kerja keras. Setiap hari menjadi proses pemulihan, bukan untuk melupakan, tetapi untuk membangun kembali hidupnya dari awal. Rumah yang dulu dipenuhi ketegangan kini berubah suasana. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada lagi kebohongan yang bersembunyi di dalamnya. Tidak ada lagi rahasia yang menekan dari balik dinding-dindingnya. Hanya keheningan yang tenang. Dan dalam keheningan itu, Alena mulai merasakan sesuatu yang lama hilang dari hidupnya. Rasa damai. Kehidupan baru. Beberapa bulan setelah malam yang mengubah segalanya, kehidupan Alena Pradipta perlahan kembali menemukan bentuknya, bukan seperti dulu, tetapi sesuatu yang lebih kuat dan lebih tenang. Senyum yang dulu sempat hilang kini mulai kembali terlihat, bukan senyum yang dipaksakan, melainkan senyum yang lahir dari ketenangan yang ia bangun sendiri. Alena tidak lagi hidup untuk mempertahankan orang yang salah atau membuktikan sesuatu kepada mereka yang pernah menyakitinya. Ia memilih hidup untuk dirinya sendiri, untuk masa depan yang ia bangun dengan kesadaran baru. Di masa pemulihannya, Davin Aryasatya tetap menjadi sosok yang selalu ada di sisinya. Bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai seseorang yang hadir memberi dukungan tanpa menekan, tanpa menghakimi, dan tanpa meminta apapun sebagai balasan. Kehadirannya membuat Alena tidak merasa sendirian dalam proses bangkitnya kembali. Suatu malam yang tenang, kota terlihat berkilau dari balik balkon rumahnya. Angin lembut bergerak pelan, membawa suasana yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. Alena Pradipta berdiri di sana, menatap langit malam dengan tenang. Tidak ada lagi luka yang mendominasi pikirannya, tidak ada lagi bayangan masa lalu yang mengikatnya. Hanya kesadaran yang perlahan tumbuh di dalam dirinya, bahwa apa yang pernah menghancurkannya, ternyata juga menjadi titik awal untuk membuatnya lebih kuat. Pengkhianatan memang menyakitkan. Namun di balik rasa sakit itu, ia membuka jalan menuju kehidupan yang lebih jujur,
lebih tenang, dan lebih layak untuk dijalani. Dan sejak malam ulang tahun itu, satu hal menjadi jelas bagi semua orang yang pernah mengenalnya, bahwa Alena bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Ia bukan seseorang yang bisa diremehkan, bukan seseorang yang bisa diinjak begitu saja. Ia telah berubah, dan kehidupan barunya baru saja dimulai. Tamat.